Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman suka nasi? Ya, pasti suka ya. Karena rata-rata orang Indonesia sumber karbohidratnya itu dari nasi. Biasanya juga kalau orang Indonesia pada umumnya ya rata-rata, tapi tidak semua ya. Itu makan nasi biasanya nasinya hampir memenuhi bagian piring. Kemudian lauk pauknya sedikit. Nah, kalau seandainya seperti itu, ya otomatis ini akan meningkatkan teman-teman untuk obesitas ataupun berat badannya gemuk. Kemudian ada juga ya yang ingin mengganti nasi. Kebiasaan makan nasi ya diganti dengan apa? Yang paling sering orang menggantinya dengan mie. Nah, yang jadi masalah lagi, orang biasanya makan nasi ditambah mie. Nah, nasi dan mie sama-sama sumber karbohidrat, sama-sama karbohidrat. Kalau dua-duanya dimakan bersamaan, ya otomatis karbohidrat semua ya rata-rata ya. Nah, kemudian akhirnya akan membuat berat badan tambah obesitas. Atau misalkan teman-teman memang ingin mengganti nasi dengan mie ya. Dengan anggapan kalau nasi tadi hampir seluruh bagian piring itu nasi semua lauk pauk sedikit. Kemudian mie kan bentuknya kecil ya. Kalau dimasak ya sedikit ya. Dengan harapan dengan mengkonsumsi mie saja ini akan membantu teman-teman dalam diet menurunkan berat badan. Karena harapannya kan makan sedikit ya otomatis kan kalorinya sedikit. Nah, akhirnya membantu kurus ataupun berat badannya turun. Karena mie ya pakai bumbu yang sudah disediakan saja ya rasanya enak. Ya bisa nambah. Nah, apalagi kalau mentok-mentok teman-teman menambahkan telur ya, telur dadar ataupun telur mata sapi ataupun telur rebus. Nah, itu kemudian makan mie-nya ya jadi lahap. Kemudian muncullah pertanyaan. Jadi antara mie dan nasi mana yang lebih sehat? Antara mie dan nasi mana baiknya yang digunakan saat sedang diet? Nah, gimana pendapat teman-teman tentang pertanyaan ini? Yang bisa jawab silakan tulis di komentar ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mana yang bikin kurus antara mie dan nasi dan mana yang lebih sehat antara mie dan nasi. Mana yang bikin gemuk antara kedua ini. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu ya karbohidrat itu apa. Jadi berhubung mie dan nasi ini karbohidrat, jadi kita jelaskan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, kalau seandainya sumber energi utama ya berarti memang diperlukan oleh tubuh. Tetapi kalau seandainya karbohidrat ini ya dikonsumsi secara berlebihan, kalorinya yang masuk banyak, otomatis sumber energinya berlebihan juga. Nah, bagaimana respon tubuh kita terhadap kelebihan tadi? Ya otomatis kelebihan tadi akan disimpan sebagai cadangan energi. Cadangan energinya berupa apa? Yaitu tadi berupa lemak ya, timbunan lemak. Bisa di perut, di bokong, di paha, di punggung ya, di leher, di lengan ya, di mana saja ditimbun. Nah, itu ya menyebabkan kenapa berat badan semakin bertambah, badan menjadi gemuk ya ataupun obesitas. Intinya karena kelebihan kalori seperti itu ya. Secara garis besar karbohidrat itu ada dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, saya jelaskan dulu karbohidrat sederhana. Nah, seperti namanya ya, karbohidrat sederhana, berarti kan dia lebih sederhana. Nah, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, ya, karbohidrat sederhana, ya tubuh akan lebih sederhana dalam memprosesnya. Karena lebih sederhana, ini bisa menyebabkan gula darah melonjak naik, ya. Kemudian juga bisa bikin teman-teman cepat lapar. Kemudian juga tidak bertahan lama di perut. Ya, seperti itu karena tubuh mengolahnya lebih sederhana. Ya, lebih cepat.
Nah, jadi ini memang kurang cocok kalau teman-teman sedang diet. Contoh karbohidrat sederhana apa saja, Dok? Karbohidrat sederhana itu banyak sekali ya, tapi yang paling sering teman-teman jumpai ya nasi putih, ya kemudian mie, ya mie instan, kemudian juga kue manis ya, roti ya, ataupun sebagainya. Paham ya? Kemudian kita masuk ke karbohidrat kompleks. Seperti namanya, karbohidrat kompleks berarti lebih kompleks dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks, tubuh tidak secara cepat memprosesnya, lebih kompleks dia pokoknya ya, tidak dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, karena tubuh lebih lama memprosesnya, otomatis dia akan bertahan lama di pencernaan kita. Nah, itu akan mengakibatkan gula darah tidak melonjak naik tiba-tiba, perlahan. Gula darah akan lebih stabil. Nah, ketika dia lebih bertahan lama di perut, di saluran pencernaan, otomatis teman-teman akan merasa kenyang terus. Ya. Jadi ini lebih cocok untuk teman-teman yang sedang diet, apalagi memang kalorinya lebih rendah. Kemudian kandungan nutrisinya lebih baik dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Nah, jadi kandungan nutrisi gizinya itu lebih banyak ataupun lebih tinggi dibandingkan karbohidrat sederhana nasi tadi ya. Nah, jadi ketika teman-teman diet menurunkan berat badan itu sangat cocok sekali jika memilih karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat kompleks apa saja? Banyak sekali karbohidrat kompleks. Tetapi yang paling sering ditemui gandum ya, gandum utuh ataupun roti gandum, kemudian juga beras merah ya, umbi-umbian ya, kentang ataupun biji-bijian. Nah ya, jadi banyak sekali sebenarnya, tapi itu yang paling umum dan paling sering dijumpai. Sudah paham ya tentang karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks? Kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke mie dan nasi tadi. Berhubung mie dan nasi itu sama-sama karbohidrat dan juga sama-sama karbohidrat sederhana, nah saya umpamakan seperti ini. Berat nasi 100 gram itu kalorinya 175. Kemudian kalau beratnya sama mie 100 gram itu kalorinya 350. Kalau teman-teman makan mie dan nasi dengan berat yang sama, otomatis mie akan lebih banyak kalorinya dan tentu itu akan membuat berat badan teman-teman akan lebih cepat naik dibandingkan teman-teman makan nasi dengan berat yang sama. Kalau ditanya mana yang lebih sehat antara mie dan nasi, ya sama-sama karbohidrat sederhana, sama-sama karbohidrat kompleks. Kalau dikonsumsi terlalu banyak, ya otomatis akan meningkatkan resiko teman-teman untuk obesitas, ya, resistensi insulin yang akhirnya diabetes, ya banyak lagi. Kemudian masih mie dan nasi ya. Mie dan nasi itu indeks glikemiknya tinggi. Nah, kalau seandainya indeks glikemik tinggi, ya ini kurang bagus. Indeks glikemik itu apa? Jadi indeks glikemik itu makanan, ya seberapa besar makanan itu mempengaruhi kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik, ya berarti semakin tinggi pula dia mempengaruhi kadar gula darah. Jadi gula darah bisa tinggi. Kelemahan indeks glikemik yang tinggi ini karena dia bisa melonjak gula darah lebih cepat mendadak ya. Kemudian dia juga bisa membuat teman-teman cepat lapar karena dia tidak bertahan lama di saluran pencernaan. Nah, otomatis ini tidak baik. Nah, jadi misalkan saya kasih contoh gini. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya. Indeks glikemik yang tinggi ini misalkan kue yang manis, ya makan makanan yang manis. Nah, itu teman-teman mengkonsumsinya ya. Pasti tidak lama berselang setelah makan, teman-teman akan cenderung merasa lapar lagi. Itu karena indeks glikemiknya tinggi, tidak bertahan lama di pencernaan, kemudian bisa membuat lonjakan gula darah. Nah, itulah kenapa ketika teman-teman makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi, itu dampaknya seperti itu. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang indeks glikemik, bisa dicari-cari ya, ataupun bisa ditonton semua video-video saya tentang diet. Nah, itu akan lebih bagus karena menambah wawasan dan juga menambah ya informasi-informasi yang teman-teman perlukan untuk diet. Jadi lebih baik mana, Dok? Mie ataupun nasi?
Nah, jadi ya kalau seandainya teman-teman makan satu bungkus mie, itu kan kalorinya 350 sampai 400, belum lagi kadar lemak jenuhnya dan natrium yang tinggi. Nah, lebih baik teman-teman makan 100 gram nasi ya, kemudian satu potong daging ukuran sedang ditambah sayur dan buah ya. Itu kalorinya tidak lebih dari 300. Nah, akan lebih sehat makan nasi yang seperti itu ya, karena kandungan gizi nutrisinya lebih lengkap dibandingkan hanya makan satu bungkus mie instan. Nah, jadi mana yang lebih sehat ya pilihlah nasi, tapi jumlahnya tidak banyak. Kalau bisa nasinya nasi merah karena karbohidrat kompleks itu lebih bagus lagi. Mana yang bikin gemuk? Ya mie. Tapi balik lagi jumlahnya, kalau nasinya banyak ya bikin gemuk juga ya. Jadi balik lagi ke jumlahnya. Nasi dan mie pilih nasi, tapi kalau jumlahnya banyak sama saja. Tetapi saya ingatkan lagi, tergantung pemilihan karbohidratnya ya. Karbohidrat kompleks akan lebih baik ya. Atau misalkan teman-teman memang mau makan mie ya, buat sendiri mie-nya dari biji-bijian, dari sayuran ya. Nah, ini akan lebih baik, tapi agak susah. Itu mustahil lah ya. Sulit dilakukan. Lebih baik teman-teman mengkonsumsi beras merah, beli ya di toko, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi cara pengolahannya. Misalkan teman-teman sudah makan beras merah, tapi kalau dibuat nasi goreng ya sama saja dengan bohong ya. Jadi memang pengolahannya juga harus diperhatikan. Baik nasinya, lauk pauknya ya, sayurannya juga seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga membantu ya. Jadi yang bingung-bingung mau pilih nasi dan mie mana yang lebih sehat, mana yang bikin kurus, mana yang bikin gemuk, sudah terjawab semua ya. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen juga ya, biar makin seru ya videonya kalau banyak yang komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet. Sampai jumpa.